Pekalongan, a city located on the north coast of central Java, Indonesia. This city is located on the strategic Pantura Path around 384 kilometers east Jakarta and 101 kilometers west Semarang, making it the center of the port and important batik trade, also widely known as the World City of Batik. Hello everybody, my name is Eleora and today me and my friends will be visiting Museum Batik Pekalongan and Unggul Jaya Factory to learn and show you guys about Pekalongan's history and culture as the world city of batik. Museum Batik was built in 2006 for the purpose of preservation and research of batik. In this museum, we will see the various patterns of batik and the traditional way of making them. Let's go and check it out. Batik has existed in Indonesia for centuries. It was traditionally worn by royal families, which later became popular among all social classes. Pekalongan Batik Museum has more than 1,300 batik cloth collection. Each pattern and motif symbolize nature, hope, strength, or harmony. Batik originates from the Javanese word tik, which means dot. Originally, the traditional way of making batik is known as batik tulis, where you draw melted wax into cloth using a special tool called chanting. There are also different techniques such as batik cap, which uses a stamp. The way batik represents Indonesians' identity and expresses deep philosophical meaning was finally recognized by the UNESCO in 2009. Selamat pagi, Bapak. Ya, Sebelum pagi. saya memberi pertanyaan tentang Museum Batik, boleh saya tanya nama Bapak? Ya, baik. Mohon izin ya, perkenalkan nama saya Denny. Saya di Museum Batik ini sebagai edukator. Oke, jadi pertanyaan pertama, apa asal-usul batik atau sejarah batik? Ya, jadi memang ada beberapa versi bahwa batik itu kan ada beberapa asal-usul ataupun sejarahnya. Jadi memang batik ini kan memang budaya ya yang memang berkembang di Jawa khususnya ya, yang dengan identitas kelokalannya ini membuat suatu penamaan batik ini dikenal sampai mancanegara seperti itu. Ada yang mengatakan bahwa batik ini bahasa dari amba yang berarti lebar atau luas dan ya yang berarti titik-titik, karena memang cara pengerjaannya dengan memberikan titik-titik ya di atas kain seperti itu. Oke. Mengapa penting bagi generasi muda untuk mempelajari batik? Ya, karena memang batik ini kan sebagai budaya ya asli Indonesia ya, yang memang awalnya tadi ya berkembang di Jawa yang kemudian menyebar ke berbagai daerah, bahkan sampai nanti di mancanegara. Batik ini juga ada beberapa pengembangan terkait mungkin dengan proses, kemudian terkait dengan ragam hias, warna, dan beberapa dalam bentuk yang lain seperti itu. Bagaimana kita dapat melestarikan batik di zaman modern ini? Iya, jadi memang banyak sekali ya bagaimana cara kita untuk menjaga melestarikan batik ini. Mungkin di zaman modern seperti ini, pemakaian batik yang memang awalnya untuk bawahan ya, jadi untuk kebutuhan sandang, sarung atau kain panjang, sekarang bergeser peruntukannya, fungsinya menjadi bentuk yang lain misalnya kan seperti itu. Bahkan beberapa juga dijadikan untuk fashion ya, kemudian ada juga untuk interior, hiasan dinding dan sebagainya.
Nah, yang paling terakhir, apa tujuan utama dari Museum Batik ini? Iya, jadi memang museum ini kan mempunyai fungsi dan tujuan ya, selain pameran ya, kemudian juga ada edukasi juga ya, kemudian juga perawatan seperti itu. Jadi pameran karena di museum ini kan kita pamerkan ya, terutama untuk koleksi batiknya dari beberapa daerah ya, apa yang di dalamnya nanti ada arti makna filosofinya, kemudian untuk edukasi kita berikan untuk pengunjung atau bahkan untuk generasi muda, terutama untuk anak-anak sekolah ya, kita berikan terkait dengan itu semua. Kemudian juga perawatan ya, karena termasuk kain-kain yang lama juga, jadi bagaimana caranya kain tersebut masih tetap terjaga, tetap lestari, seperti itu. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Just now we have learned the traditional way of making batik. Let's now look and learn about the modern technology and how it affects the process of making batik. In traditional batik making, batik cloth could take months to produce. Now that modern technology is more advanced, the process of batik making becomes more faster, easier, and therefore more cheaper. This process includes using computer to design and modern machine for printing. Let me walk you through it. Process of making. The design is first drawn on computer. A certain type of medicine is coated onto the screen, which will be used to print the batik pattern. Screen is installed on production machine. Then the fabric is prepared. Dye is poured onto the screen while machine is still running. Then the fabric already has batik design. Batik is then washed. Batik is steamed. Quality control is then carried out to separate the good batik from the defects. Then finally sewn and ready for sale. Jadi Ibu namanya siapa? Nama saya Ulfianti. Oh, aku Angel Bu. Jadi kita ke Unggul Jaya itu aslinya buat tugas PPKN nih. Terus kita perlu wawancara orang gitu. Jadi boleh nggak aku nanya Ibu beberapa beberapa hal tentang Unggul Jaya? Jadi apa yang membedakan batik tradisional dengan batik yang ada di Unggul Jaya? Kalau saya pribadi, yang pertama itu dari kecepatan pengerjaan waktu. Kalau batik tradisional itu biasanya dia memakan waktu lebih lama, dari mulai bikin prosesnya itu biasanya jauh lebih lama daripada kami yang sudah menggunakan teknologi modern. Kalau batik Unggul Jaya itu proses pembuatannya biasanya bisa berapa hari, Bu? Dari mulai separuh misalnya, kita ngomongnya desainnya sudah ada desain yang mau diproduksi motifnya A, biasanya kita sampai dengan finish, dalam artian finish belum jadi baju seperti yang kami pakai, itu kita cukup dengan waktu
5-6 hari itu sudah kelihatan bentuk kainnya. Tinggal nanti finishingnya kamu mau bikin baju, mau bikin celana itu nanti sudah di luar dari kami gitu. Biasanya kalau batik modern jauh lebih cepat. Berarti cepat juga ya, Bu? Kalau cara ngolah warna tepat biar batiknya itu nggak cepat luntur itu gimana? Kalau di perusahaan kami sudah melakukan, jadi semua tahap proses yang ada di perusahaan ini semuanya sudah di QC dari mulai penerimaan obatnya. Jadi pas waktu kita menghubungi si penjual obat, itu obatnya sudah kami sortir dulu, ketahanan gosoknya seperti apa, luntur atau tidak, ketahanan warnanya seperti apa. Biasanya itu sudah melalui uji lab dulu. Setelah itu oke, baru nanti masuk ke departemen R&D. Jadi bahan dasarnya itu kan selain kain, obat yang mempengaruhi warnanya. Kalau obatnya itu sudah di-QC dengan baik, secara pasti warnanya juga akan menghasilkan warna yang baik, terlepas dari kami sudah menggunakan mesin-mesin dengan teknologi canggih seperti yang tadi kamu lihat di belakang. Ini based on opini Bu sendiri ya, tapi bagaimana cara batik biar bisa tetap eksis di masa modern ini? Kalau saya lihat sekarang ini kan sebenarnya batik itu kan kuno ya. Dari zaman dulu itu kan kuno, bentuknya jari, kain panjang, dipakai buat embok-embok. Tapi dengan perkembangan zaman sekarang, batik itu sudah jadi fashion. Ya, sudah bukan lagi yang dipakai jari untuk ibu-ibu, mohon maaf, yang ada di pasar-pasar, yang ada di gunung. Sekarang fashion seperti yang saya kenakan, yang kamu kenakan ini sudah termasuk batik-batik kategori fashion. Jadi dengan corak yang beragam, warna yang bagus, itu tentunya akan membuat batik lebih dikenal lagi dan lebih tidak kalah dengan baju-baju fashion yang lain. Buktinya juga sekarang kalau saya lihat banyak peragaan mode dengan kombinasi batik gitu kan. Jadi ya buat saya perkembangan batik sudah cukup bagus dan buktinya sampai sekarang masih tetap eksis gitu ya. Kayaknya itu segitu dulu deh Bu, soalnya pertanyaannya udah dijawab semua dengan jelas. Makasih ya Bu. Sama-sama, thank you. After we have visited these amazing places and observed the batik making process, I encourage all of us as young generations to have a sense of responsibility to keep this culture alive. This is all from the video today. Thank you so much for watching. See you soon.